Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di Blessing Night pada hari ini. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih atas perkenananmu dalam kehidupan kami. Terima kasih perlindunganmu. Terima kasih Tuhan atas anugerahmu yang limpah dalam kehidupan kami. Kami mau memuji dan memuliakan namamu, menyembah Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Tuhan
Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, biar hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami di tangan-Mu. Kau sediakan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah kami berjalan sendiri, Kau menyertai kami Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu, oh Yesus, haleluya. Mari tenangkan hatimu, kau yang tak berdaya, kau yang lemah, datang pada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita pujikan dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berserah, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya, kami berserah, dan kami berdoa kepada satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan, amin.
Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, ibadah raya Minggu New Normal secara offline atau onsite kembali akan diadakan mulai hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di Gereja Jalan Tegalsari nomor 60 Surabaya. Ibadah hanya dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada jam 9 pagi dan jam 11 siang. Jemaat diwajibkan mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah secara live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu pada jam 9 pagi dan 11 siang di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Kamis pada jam 6 malam di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan pada hari ini dengan sukacita di hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA di nomor 214 999 5.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu salam Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan, Surabaya sekarang sudah turun level, yaitu kita sekarang memasuki PPKM level 3. Teruslah berdoa untuk bangsa dan negara kita, terutama untuk kota kita yaitu Surabaya, supaya COVID ini, pandemi ini cepat diatasi dengan baik oleh para dokter, oleh para suster dan juga rumah sakit. Dan supaya warga atau rakyatnya juga menaati protokol kesehatan yang ada supaya pandemi ini cepat berlalu. Terus berdoa Bapak Ibu, terus untuk taat mengenakan masker, ya, rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami dapat beribadah bersama, hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dapat mengangkat tangan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semata-mata oleh karena kasih karunia dan kebesaran-Mu Tuhan. Karena perlindungan-Mu Tuhan, karena Engkau yang membentengi setiap kami Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami dapat bersama dengan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat memiliki pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat itu asalnya daripada-Mu Tuhan. Kami tahu keadaan tidak menentu, tapi kami percaya bahwa Engkaulah sumber dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, Engkau urapi jemaat-Mu Tuhan yang sedang menonton ibadah online ini Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu, Shalom. Ya, Bapak Ibu salam Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya, yaitu minggu lalu mengenai kemerdekaan. Kemarin Kamis lalu saya berkhotbah mengenai merdeka atau mati. Nah, hari ini saya akan membawakan khotbah yaitu melangkah dengan iman dan bertumbuh dengan hikmat. Sekali lagi yuk kita baca sama-sama 2, 3. Melangkah dengan iman dan bertumbuh dengan hikmat. Kadang hidup ini Bapak Ibu kita perlu nekat sedikit. Kadang dalam hidup ini kita harus melangkah dengan iman. Ya, tetapi tidak hanya melangkah saja, tetapi kita harus bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, saya akan buka dengan Galatia 5 ayat yang pertama seperti yang minggu lalu saya bacakan. Yuk kita baca sama-sama 2, 3.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah perhatikan Bapak Ibu, dalam Galatia 5 ayat 1 ini jelas dikatakan bahwa engkau sudah merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Nah kemerdekaan ini diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi Bapak Ibu yang harus kita lakukan adalah kita menerima kemerdekaan itu dengan iman kita. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan perbuatan baik kita, tetapi dengan iman kita. Di saat kita dengan iman kita percaya bahwa kita sudah merdeka, maka disitulah kita sungguh-sungguh merdeka. Nah setelah merdeka Bapak Ibu, dalam Galatia 5 ayat 1b ini bagian kita. Yaitu supaya karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kenapa ada orang yang masih di bawah kuk perhambaan? Sederhana, karena ia tidak mau bertumbuh dalam hikmat. Karena ia tidak mau belajar. Dia percaya bahwa dia diselamatkan, tetapi kenapa dia tetap dituduh bahwa hidupnya penuh dengan dosa? Karena dia tidak mau bertumbuh lebih dalam lagi. Dia tidak mau bertumbuh dengan hikmat. Dia tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kita perlu berhikmat dan juga beriman. Kita perlu beriman dan juga berhikmat. Karena itu keluarlah tema khotbah saya, yaitu melangkah dengan iman, yaitu bertumbuh dengan hikmat. Yuk kita sama-sama baca judul ini dengan suara yang keras. 2, 3. Melangkah dengan iman, bertumbuh dengan hikmat. Nah saya buka dengan ilustrasi sederhana yang saya yakin Bapak Ibu pasti tahu. Seorang anak bayi Bapak Ibu pertama kali dia berjalan, dia pasti ada yang namanya terantanan. Yaitu dipegangi oleh orang tuanya. Kadang dia mulai merangkak terlebih dahulu. Tetapi dia tidak akan selamanya merangkak, maka harus berjalan. Nah untuk berjalan dia harus dipegangi terlebih dahulu. Atau kadang orang-orang mengatakan cul-culan ngadeg dewe. Ditaruh di tembok lalu dilepas. Dia belajar berdiri dulu. Lalu orang tuanya 2 atau 3 langkah ke belakang. Dia bilang, ayo sini. Ya kadang anak kecil itu maju mundur. Ya dia cuman terhuyung-huyung dan sebagainya. Ya kan, tetapi Bapak Ibu apa yang harus dia lakukan adalah dia harus berani melangkah dengan iman. Nah di saat dia berani melangkah dengan iman, mungkin ada kejatuhan. Mungkin dia akan jatuh. Mungkin dia akan merasakan kesakitan. Tetapi Bapak Ibu di saat dia berani, dia akan terus melangkah. Dia akan terus belajar untuk berjalan. Tetapi Bapak Ibu tidak hanya melangkah dengan iman, tetapi dia perlu bertumbuh dengan hikmat. Saya percaya Bapak Ibu saya percaya bahwa semua orang pengen makan makanan enak, betul nggak? Ya nggak mungkin mau makan bubur setiap hari. Nah pada saat kecil dia dikasih makan bubur. Lama kelamaan akan makan nasi. Ya setelah makan nasi makan yang lain lagi, makan yang lain dan sebagainya. Nah dia perlu bertumbuh, bukan hanya itu saja tapi dia perlu sekolah. Kenapa sekolah? Supaya dia memiliki pengetahuan, dia memiliki hikmat. Nah karena itu Bapak Ibu dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, ayat yang sangat terkenal. Kita baca bersama-sama bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi ayat emas pada hari ini 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah Bapak Ibu saya kasih 2 warna di sana. Ya, yang satu adalah melangkah dengan iman, yang satu adalah bertumbuh dengan hikmat. Dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, dikatakan sekalipun aku berjalan, aku tetap melangkah di dalam keadaan yang tidak pasti. Aku tidak takut bahaya. Inilah yang namanya langkah iman.
Tetapi kita melangkah iman bukan berarti kita tidak tahu apa-apa. Dikatakan yang warna biru, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini yang dikatakan hikmat. Kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu bahwa Tuhan beserta kita di dalam kegelapan, kita gak berani melangkah. Tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menghibur kita, disitulah kita dapat melangkah dengan iman percaya. Jadi poin pertama yang mau saya bagikan, yaitu melangkah dengan iman. Sama-sama kita baca 2, 3, melangkah dengan iman. Nah dikatakan tadi saya udah baca Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Hari-hari ini Bapak Ibu banyak lembah kekelaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak bahaya, banyak keadaan yang mungkin tidak membuat kita nyaman. Tetapi hari ini saya mau beritahu Bapak Ibu, di saat engkau berani melangkah, disitulah mujizat Tuhan nyata. Yang percaya katakan amin. Ya, kenapa sih ada beberapa orang yang tidak menerima mujizat? Sederhana, berani melangkah tidak? Ya, kalau hanya persiapan dan tidak berani melangkah, maka itu bukan yang namanya melangkah. Karena melangkah diperlukan sebuah tindakan, ya, sebuah iman di mana kita melangkahkan kaki dan disitulah kita akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah, saya kasih ilustrasi sederhana Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar saya. Ya, nah menurut Bapak Ibu pertama kali apa yang Bapak Ibu lihat? Ya, nah Bapak Ibu ini sebenarnya hanya ilustrasi. Kalau Bapak Ibu pertama kali lihat adalah ambulans, kemungkinan Bapak Ibu masih takut dengan COVID Bapak Ibu. Ya, tapi ilustrasi saya di sini adalah pintu otomatis ini Bapak Ibu. Pintu otomatis ini kita sering temui di mall-mall. Kita nggak perlu membuka pintu, kita nggak perlu mendorong atau menarik, tapi kita melangkah aja jalan. Dan di saat kita jalan, jarak mungkin masih 5 meter, kita lihat kok pintu belum kebuka. Kita jalan lagi 4 meter, pintu masih belum kebuka. Bahkan 1 meter kadang ada beberapa pintu yang belum terbuka. Tapi perhatikan di saat kita melangkah saja sampai dekat, tiba-tiba pintu terbuka secara sendirinya. Nah, kalau pada saat jarak jauh kita lihat, oh pintu itu tertutup. Ya udah kita nggak usah ke sana, kita nggak usah melangkah. Engkau tidak akan melihat bahwa pintu itu terbuka. Halo, karena itu di saat kita melangkah semakin dekat kepada pintu otomatis itu kita akan melihat, loh terbuka. Artinya apa? Ini sama dengan kita untuk kita melangkah dengan iman. Karena di saat kita melangkah dengan iman, kita tidak melihat apa-apa. Di saat kita melangkah dengan iman, mungkin aduh kelihatannya kok seperti ini. Tapi di saat kita terus melangkah, jatuh bangun, berjalan lagi, merangkak, berjalan lagi dan sebagainya. Engkau akan lihat bahwa pintu itu akan terbuka dan berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ya, nah ilustrasi lain dalam firman Tuhan adalah yang sangat terkenal adalah Yesus berjalan di atas air. Pada saat Yesus berjalan di atas air, murid-murid berkata, itu hantu. Ya, lalu Tuhan berkata, jangan takut. Petrus berkata, kalau memang itu engkau, suruhlah aku datang kepada engkau. Ya, Matius 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya, ada sebuah, Tuhan kalau memang itu engkau, aku mau berjalan di atas air. Ya, kata Yesus, datanglah. Nah, ini di saat Yesus berkata datang ada 2 pilihan Petrus. Ya, Petrus bisa berkata, oh enggak Tuhan, aku cuma bercanda kok, ya kan. Atau dia step by faith, dia melangkah dengan iman. Ya, sebuah situasi keadaan, kalau Bapak Ibu berada di perahu, gak usah di perahu Bapak Ibu, di kolam renang. Dah, ya di kolam renang. Lalu ada yang berkata, ayo datanglah. Bapak Ibu mau melangkahkan kaki aja kadang ragu-ragu, takut kademen toh. Ya kan? Lah ini Bapak Ibu lihat Bapak Ibu. Ya, tetapi Petrus melangkahkan kaki. Di saat dia melangkahkan kaki, dia dapat melihat mujizat Tuhan. Wow. Perhatikan Bapak Ibu, di saat dia melangkahkan kaki, disitulah momen yang tidak terlupakan. Yaitu di mana dia dapat berjalan di atas air. Loh Pak, tapi kan dia tenggelam.
Tapi kan nanti akhirnya dia merasa bahwa ada angin lalu dia kurang percaya lalu tenggelam. Tapi Bapak Ibu, at least setidaknya dia sudah berjalan di atas air. Dia sudah melihat mujizat Tuhan. Halo. Dia sudah melihat bagaimana kuasa anugerah Tuhan. Dengan di saat dia menurunkan kakinya di atas perahu. Halo Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mungkin berkata, tapi kan dia tenggelam. Bapak Ibu, memang benar kalau dia tidak melangkah keluar, dia tidak akan tenggelam. Ya, justru dia melangkah keluar, dia tenggelam. Kan seperti itu. Saya mau beritahu, engkau enggak melangkah, engkau juga bisa tenggelam. Karena engkau ada di perahu. Karena itu memang benar yang dikatakan, ada seorang bijak mengatakan bahwa kalau kita tidak keras dengan dunia ini akan keras kepada kita. Ya, kalau kita tidak berani melangkah, maka dunia akan melangkahi kita. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu melangkah dengan iman, dengan yakin kepada Tuhan. Bahwa kita sudah dimerdekakan, bahwa kasih karunia Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Yang percaya yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Cerita yang kedua yaitu mengenai Abraham Bapak Ibu. Pada saat Tuhan berkata bahwa engkau harus mengorbankan Ishak. Ya, dia pergi Bapak Ibu, pada saat itu Ishak bertanya, ya kan, di mana apa yang mau kita korbankan? Di mana dombanya? Kejadian 22 ayat 8. Bapak Ibu bisa baca versi fullnya di rumah. Ya, sahut Abraham. Dia berkata, meskipun tidak ada domba pada saat itu. Dia berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dengan demikian, keduanya berjalan bersama-sama. Dia tetap melangkah dengan iman. Abraham tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan. Ada dua pilihan. Di saat memang gak ada korban. Sebenarnya kamu mau dikorbankan. Tapi kamu itu anak kesayangan papa. Yuk kita pulang aja. Di saat kalau seandainya Abraham pulang, dia tidak akan melihat penyediaan Tuhan dalam hidupannya. Tapi di saat tetap melangkah, tetap setia, tetap taat, apa yang terjadi? Loncat ayat yang ke-14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu bahwa nama itu disebut Tuhan menyediakan. Bapak Ibu, kalau engkau gak berani melangkah, engkau tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Tapi Pak, pandemi COVID-19, saya tahu Bapak Ibu. Ya, kalau kita buka sekarang, nanti kita rugi. Kalau ini gini, ini gitu, ini gitu, ini gini. Lah kapan gini-gitunya Bapak Ibu? Ya, kapan kita melangkahnya? Ada resiko. Ya, beberapa minggu lalu saya khotbahkan. Ya, istri saya habis kemalingan. Ya, kemalingan Bapak Ibu. Ada beberapa barang yang diambil, dirusak Bapak Ibu. Ada resiko. Sekarang kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, gimana usahanya, sepi atau ramai? Jujur secara pendapatan berkurang. Saya tidak mau berkata sepi. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan yang menyediakan. Yang percaya katakan amin. Yang penting melangkah saja. Dan nanti akan ada ide-ide baru. Di saat ada ide-ide baru, di situ kita lakukan lagi, melangkah lagi. Ada resiko tenggelam gak? Ada Bapak Ibu. Tapi di saat engkau tidak melangkah apa-apa, justru engkau juga punya resiko tenggelam. Nah, lalu cerita lainnya Bapak Ibu yaitu di Yosua Bapak Ibu. Sebenarnya banyak cerita tentang melangkah dengan iman. Ya saya kasih beberapa saja Bapak Ibu. Nah, Yosua pada saat itu mau menyeberang sungai Yordan. Lalu dikatakan Yosua 3 ayat 13, segera sesudah kaki para iman itu mengangkat tabut Tuhan. Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi beruang. Ini firman Tuhan. Ya, bisa saja Yosua tidak melakukan. Ya, para imam tidak mau. Kenapa? Karena pada saat itu ada sungai Yordan. Tapi perhatikan ayat yang ke-15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ada sesuatu, bahkan kadang kita lihat kok kelihatannya terlambat ya. Kok sampai mencelupkan, udah terlanjur basah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu di saat engkau tetap melangkah dengan iman.
disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Ya, hari ini saya dorong Bapak Ibu semuanya, step by faith, melangkah dengan iman. Ya, saya tahu Bapak Ibu, kondisi yang susah membuat kita tidak berani melangkah. Ya, karena perhitungan yang terlalu saya katakan. Tapi hari ini saya dorong untuk step, untuk melangkah. Pak, saya udah melangkah, gak ada hasilnya. Tekun, koreksi Bapak Ibu, evaluasi, terus melangkah. Nah yang kedua, saya berdoa ini akan menolong Bapak Ibu. Bukan hanya melangkah, tapi bertumbuh dengan hikmat. Mazmur 23 ayat 4b. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Hikmat, kalau kita bicara mengenai hikmat, tidak akan terlepas dari yang namanya pengetahuan. Orang yang berpengetahuan belum tentu berhikmat, tapi orang yang berhikmat pasti berpengetahuan. Ya, orang lulus sekolah, kuliah, cum laude sekalipun dia memiliki pengetahuan, tetapi belum tentu berhikmat. Bahkan ada orang yang tidak sekolah, tapi dia rajin belajar, dia rajin untuk meneliti dan sebagainya. Ya, dia tidak lulus, dia tidak punya gelar, tapi dia berpengetahuan dan dia juga berhikmat, Bapak Ibu. Ada orang seperti itu. Karena itu saya katakan bahwa orang yang berpengetahuan belum tentu berhikmat, orang yang hikmat pasti berpengetahuan. Nah, kita belajar bahwa Yesus pun bertumbuh secara hikmat. Kita tidak hanya bertumbuh secara badan saja, tetapi kita harus bertumbuh secara hikmat. Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar. Yesus, anak itu bertambah besar. Pertumbuhan selalu ada yang namanya perubahan. Dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi Bapak Ibu, pentingnya hikmat ini supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan. Ya, yuk kita baca sekali lagi Bapak Ibu, Yeremia 10 ayat 12 ini. Ya, Tuhanlah yang menjadikan bumi. Siapa yang percaya Tuhan menjadikan bumi? Lambaikan tangan. Ya, yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan apa? Dengan kekuatannya. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan dengan kuasanya, dengan otoritasnya. Tapi perhatikan, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan seperti membentuk dunia dengan hikmatnya. Ya, Tuhan menciptakan bumi dengan kuasanya, tapi membentuk, mengatur alam semesta ini kita percaya bahwa ini gak lepas dari hikmat Tuhan. Ya, COVID-19 ini ada, percayalah Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang besar. Dari awal Bapak Ibu, ya sudah disampaikan, engkau gak perlu takut dengan COVID. Engkau waspada, boleh, itu namanya hikmat. Tapi engkau gak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan bersertamu, gadanya dan tongkatnya selalu menyertai kita dan menghibur kita. Nah, lalu membentangkan langit dengan akal budinya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Tapi Tuhan juga mengajarkan di sini bahwa Tuhan juga memberikan hikmat untuk mengatur segala sesuatu. Ya, Tuhan memberikan akal budi. Ya, dalam kehidupan kita, pikiran, perasaan, kehendak, ya, intuisi Bapak Ibu Tuhan diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita bertumbuh dalam hikmat. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya punya beberapa teman yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami kesedihan atau sedang mengalami dampak dari COVID-19. Mereka ketakutan, 100% ketakutan. Sehingga dia tidak berani melakukan apa-apa. Sampai sekarang ada orang-orang seperti itu. Ya, dia gak melakukan. Lalu saya sempat tanya, bro, kamu apa? Aku gak mau keluar. Gitu. Saya bilang gitu, gak mau keluar. Lah kamu kalau beli beras gimana? Kalau beli bahan pangan gimana? Waduh, gak berani aku suruh gojek. Aku bayar mahal gak apa-apa, yang penting aku suruh gojek. Lalu saya sempat tanya, kamu sudah vaksin? Udah 2 kali. Itu pun aku ketakutan. Kenapa kamu ketakutan? Iya apa? Aku vaksin banyak orang. Lah kalau aku tertular gimana? Oke. Lalu saya sempat tanya seperti ini. Kamu udah vaksin 2 kali. Kamu gak berani keluar Masian. Aku tanya, kamu sudah positif atau belum? Oh, aku gak pernah positif. Kamu tahu dari mana? Ya gak tahu sih. Saya kan gak pernah ketemu siapa-siapa. Lah kalau kita pesen gojek, ketemu orang, bukankah itu ketemu orang? Kita beli beras di karung, apa berasnya mbok semproti desinfektan kabeh, mbok celupno, kan ya enggak. Ya nanti akhirnya kan berasnya rasa alkohol nanti. Ya kan kalau dicelupin ke desinfektan. Ya, dia bilang, enggak, aku gak pernah sakit, buktinya gak merasa apa-apa. Ada beberapa yang OTG loh.
Halo? Nah, sekarang saya mau tanya. Saya punya teman kemarin saya lihat di Pekabakuan. Ko Andre Bapak Ibu. Sudah vaksin 2 kali. Sudah positif. Ya kan? Tetapi sampai hari ini dia tetap rutin untuk antigen. Nah ini yang benar Bapak Ibu. Kalau memang kita mau berhikmat, kita takut kepada pandemi, kita mau berjaga-jaga, ya kita harus rutin cek. Bener gak? Lah kalau gak cek kita cuma antem, pokoknya aku gak sakit. Pokoknya aku gak sakit. Suatu saat engkau mengalami masalah dengan yang adanya pandemi ini, engkau mulai rontok. Kok bisa? Kok bisa? Itulah yang diperlukannya namanya hikmat. Ya, saya punya teman gym Bapak Ibu ya di apartemen. Ya Pak Gembala tahu Bapak Ibu ya orangnya senior ya badannya fit. Dia katakan saya ini takut dengan COVID. Ya saudara saya sudah kena semua, saya toh belum. Ya tetapi saya kumpul juga kepada beberapa orang manajer-manajer untuk meeting dan sebagainya. Ya buka masker atau juga kan kita mesti makan dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ada yang sakit, ada yang sakit, ada yang sakit. Saya ini setiap 2 minggu sekali colok. Do you understand colok gak? Ya, antigen Bapak Ibu, swab kadang. Ya, bahkan pada saat dia meeting, dia tahu sebelahnya persis positif COVID. Ya, dia bilang 1 minggu bisa 2-3 kali aku antigen. Kenapa? Kalau memang aku positif, aku harus cepat-cepat mengarantina diri sendiri dan harus tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, ini berhikmat Bapak Ibu. Ya kalau cuman gak berani kemana-mana, gak mau tes, pokoknya takut karepnya sendiri, itu bukan berhikmat. Halo, ya. Nah karena itu Bapak Ibu, yuk kita kejar yang namanya hikmat itu. Hikmat adalah pengetahuan Allah, God's knowledge. Amsal 2 ayat 4 sampai dengan 12, tapi saya akan baca ayat sampai 6 dulu, lalu 10 sampai 12. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak, mencari apa ini? Mencari hikmat. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kita belajar Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Di saat engkau belajar kebenaran firman Tuhan. The more you know about Bible. The more you know Bapak Ibu. Semakin kita tahu mengenai gospel, mengenai kabar baik ini. Semakin engkau mengenal siapa Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 10 sampai 12, perhatikan. Saya suka ayat ini Bapak. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Pak PPKM level 4. Jiwaku lu sampai terganggu Pak. Ya kan. Justru hikmat Tuhan akan menyenangkan jiwamu. Engkau gak takut Bapak Ibu. Engkau tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Engkau tahu bagaimana makan dengan baik. Engkau tahu bagaimana istirahat yang cukup. Engkau tahu bagaimana untuk memakai masker dengan benar. Engkau tahu bagaimana mencuci tangan dengan benar. Lalu dikatakan apa? Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Ya, di saat engkau dipenuhi dengan hikmat, sebenarnya PPKM ini engkau tidak akan terganggu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebijaksanaan akan menyertai engkau, memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ada beberapa Bapak Ibu kemarin sempat viral. Saya juga baru tahu karena kemarin di kelas kuliah. Ya di luar negeri Bapak Ibu kita Zoom. Ada yang dari luar negeri juga, dari Hong Kong ada, dari Amerika juga ada. Ya lalu dikatakan, Pak ada salah satu seorang hamba Tuhan. Ya dia katakan bahwa COVID-19 ini cuma 3 bulan aja. Nanti bulan 6, bulan 7 tahun lalu hilang. Waduh, itu loh yang percaya banyak. Halo. Nah ini kan artinya kita nggak diberi hikmat. Kalau kita berhikmat kita tahu Bapak Ibu. Ya mau hilang atau enggak kita tahu. Dan kita nggak gampang tersesat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Nah saya ada quotes Bapak Ibu bagus. Dikatakan seperti ini. Manusia yang berhikmat tidak terlihat di waktu yang baik-baik saja. Di saat semua keadaan baik, ekonomi baik dan sebagainya. Engkau gak akan terlihat bahwa engkau berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat akan terlihat di saat masalah dan badai itu datang. Semakin besar masalah, semakin besar datang. Engkau akan terlihat, semakin terlihat bahwa engkau adalah pribadi yang berhikmat.
Karena itu banyak orang berkata, buat apa sih menghafalkan ayat emas? Buat apa sih menghafalkan ayat Alkitab? Ya, pokoknya kan kita punya Alkitab kita baca. Ayat Alkitab kita hafalkan di saat kita mengalami masalah, yang keluar adalah perkataan firman. Dan percayalah, perkataan firman itu memiliki kuasa. Ya, orang yang memiliki hikmat di saat ada badai, tekanan, dia gak akan merasa goyah. Dia percaya apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ya, masa pandemi ini, apakah kita tetap berkata Tuhan Yesus baik? PPKM level 4 tutup 2 bulan, apakah kita tetap berkata Tuhan Yesus baik? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau tetap harus berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Disitulah engkau kokoh dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, ilustrasi terakhir Bapak Ibu cerita dalam Alkitab adalah cerita mengenai Yusuf. Ya, saya tidak bicara mengenai Yusuf dibuang dan sebagainya. Tetapi pada saat itu Yusuf mengartikan mimpi. Setelah mengartikan mimpi, Bapak Ibu perhatikan, Yusuf memberikan solusi. Nah, solusi yang diberikan Yusuf, percayalah ini adalah solusi yang berhikmat. Karena kalau orang tidak berhikmat tidak akan mendapatkan solusi seperti ini. Akan ada 7 masa kejayaan, kelimpahan, dan ada 7 masa kelaparan. Ya, lalu dikatakan Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Ya, Yusuf tidak berkata, pilihlah aku, enggak. Tapi carilah orang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir, 20% Bapak Ibu. Ya, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Perhatikan Bapak Ibu, dikatakan 1/5. Ya, yuk kita kumpulkan 1/5 dari hasil. Bapak Ibu coba bayangkan baik-baik. Kalau 1/5 artinya diperlukan 5 tahun untuk mencukupi 1 tahun. Sederhananya kan seperti itu. Ya kan, 7 tahun kelaparan kita ambil 1/5. Jadi 1 tahun kita ambil 1/5. Jadi kalau kita mau ngumpulkan 5 tahun baru ketutup 1 tahun. Lah 6 tahunnya gimana? Nah, diperlukan manajemen yang bijaksana. Diperlukan bagaimana mengatur dengan bijaksana. Sehingga pada saat 7 tahun kelaparan, bangsa ini tidak mati kelaparan. Bahkan justru di dalamnya terlihat bahwa kuasa Tuhan memelihara bangsa umat pilihannya. Nah Bapak Ibu, itulah yang dinamakan hikmat. Hikmat tidak terjadi seketika Bapak Ibu. Hikmat perlu proses. Kau perlu belajar Bapak Ibu. 1 Korintus 1 ayat 30. Tapi oleh Dia, oleh Yesus kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah Bapak Ibu, sekarang pertanyaan gini. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dengan hikmat? Terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bertumbuh dengan hikmat? Kita harus menjadi murid. Kemarin saya baca buku dari kuliah saya namanya Lego Principle. Ya, yaitu kisah mengenai Lego tetapi dia masukkan dalam pemuritan. Ya, sebelumnya saya baca dulu ini Matius 28 ayat 19 ayat 20. Karena itu pergilah, inilah amanat agung Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan berkata, yuk semua jadikan muridku. Bagaimana caranya menjadi murid? Pertama, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, yang pertama untuk menjadi murid adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya yakin Bapak Ibu tahu arti dari baptis, yaitu tenggelam. Nah, buku ini mencatat bukan hanya tenggelam dengan air, tapi engkau harus basah sepenuhnya. Kalau engkau harus basah sepenuhnya, berarti engkau harus menjadi satu dengan Tuhan. Menjadi murid Tuhan artinya engkau memiliki identitasnya, engkau memiliki karakternya, engkau memiliki hikmatnya, engkau memiliki segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus. Itu namanya menjadi murid. Contoh sederhana deh.
Ya banyak yang berkata pada saat saya jalan-jalan ketemu dengan teman papa saya. Ya ketemu dengan saya ngomong shalom pak, bapak saya ngomong sedikit. Ya banyak dari teman papa bilang mirip bapak Ya bahkan di saat saya menyampaikan firman, ya banyak orang berkata, wah kamu lek khotbah mirip plek mi papamu. Kenapa saya bisa mirip plek? Karena memang papa saya adalah guru saya. Gitu loh. Saya adalah murid dari papa saya. Karena itu saya meniru Bapak Ibu, apa yang bisa saya tiru, apa yang bisa baik saya tiru. Ya, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi COVID-19 saya menyuruh beberapa orang untuk berani, anak-anak muda untuk berani menyampaikan firman Tuhan. Dan pada saat saya lihat Bapak Ibu, loh cara khotbahnya lah kok hampir sama kayak saya. Kenapa? Karena ada hubungan, murid juga berarti dengan hubungan. Karena ada hubungan dengan saya sehingga dia mirip. Bagaimana cara menyampaikan penekanannya dan sebagainya, ada yang mirip Bapak. Nah kalau kita percaya bahwa kita adalah murid Yesus, yang pertama kita memiliki hubungan, yang kedua kita menjadi satu dengan Tuhan. Memiliki kepribadian Tuhan, memiliki identitas daripada Tuhan, hikmat Tuhan, karakter Tuhan dan sebagainya. Lalu yang kedua untuk menjadi murid dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang terpenting bukan ajarlahnya, yang penting bukan mengajarnya, tetapi yang terpenting adalah melakukan segala sesuatu. Ya, biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, di saat kita menjadi murid Yesus, itu artinya kita satu dengan Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Sehingga orang dapat melihat siapa di dalam diri kita. Supaya Tuhan dapat melihat Kristuslah yang ada dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, bertumbuh dengan hikmat adalah bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, 2, 3, bertumbuh dengan hikmat adalah bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, 2 poin ini yang saya mau sampaikan Tuhan. Yang pertama yaitu berjalan melangkah dengan iman. Yang kedua bertumbuh dengan iman. Nah ada kabar gembira Bapak Ibu buat Bapak Ibu semuanya. Di waktu-waktu yang sangat terbatas. Ya PPKM level 3 jam 8 harus tutup. Di mana-mana harus tutup, ini gak boleh gini, gak boleh dan sebagainya. Di waktu terbatas ini Bapak Ibu, saya mau mendorong Bapak Ibu ya untuk dapat bersama-sama. Ya, melangkah dengan iman. Dan yang penting bertumbuh dengan hikmat. Kalau kita cuma melangkah saja kita gak bertumbuh, percuma Bapak Ibu. Karena pertumbuhan harus menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Ya, minggu ini tepatnya bahwa tanggal 29 Agustus 2021 kita akan melakukan ibadah onsite, ibadah offline, ibadah tatap muka, terserah Bapak Ibu mau sebut nama apa. Ya, yaitu jam 9 dan jam 11. Hanya 2 kali untuk sementara karena kita masih melihat keadaan dan sebagainya. Tapi puji nama Tuhan dari pemerintah sudah memperbolehkan. Nah di waktu ini Bapak Ibu, yuk step by faith. Kita bukan hanya melangkah dengan iman tapi juga berhikmat. Pakai masker Bapak Ibu. Ya pakai masker 2, pakai masker 3, terserah. Yang penting hati Bapak Ibu terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu cuma 2 kali ibadah. Ya, saya nggak tahu apakah nanti 1 jam atau kurang dari 1 jam. Tapi yang terpenting adalah bagaimana firman itu masuk dalam hidup kita. Karena saya yakin Bapak Ibu, saya yang mengedit Bapak Ibu, ibadah online. Ya, saya mengedit. Saya tahu betul bagaimana proses ibadah. Ya, saya tahu betul ada yang skip PAW-nya, ada yang lihat PAW-nya firmannya nanti. Saya lihat Bapak Ibu, bahkan Super Kids saya lihat. Nah Bapak Ibu memang kita gak bisa menyalahkan. Kalau online distraction terganggu. Jangankan gitu. Ya anak-anak kita kalau Zoom sekolah dikatakan bahwa harus on kamera dan sebagainya. Saya kuliah on kamera Bapak Ibu. Tapi tetap aja harus benar-benar ekstra fokus Bapak Ibu. Nah tetapi kalau kita ibadah onsite kita bisa fokus. Dan ada suasana yang berbeda. Nah di saat kita ibadah onsite nanti minggu, yuk persiapkan hati sungguh-sungguh. Di waktu yang sangat singkat, dunia di akhir zaman ini Bapak Ibu. Ya, biarlah kita benar-benar mendapatkan apa yang Tuhan mau bicarakan. Ya sekali lagi Bapak Ibu saya dorong. Ya di layar ada nomor telepon juga Bapak Ibu bisa hubungi. Ya 29 Agustus 2021. Yaitu 2 kali ibadah jam 9 dan jam 11. Nah ayat terakhir dari saya. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan.
kasih dan ketertiban. Saya percaya kalau Bapak Ibu mengalami kondisi yang tidak menentu 2 bulan ini, lockdown, ya istilahnya lockdown. Percayalah bahwa Tuhan akan membangkitkan kekuatan. Tuhan akan membangkitkan kasih-Nya dan ketertiban sehingga kita dapat bersama-sama menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. 2 poin ini Bapak Ibu yang saya mau bagikan. 1, melangkah dengan iman. 2, bertumbuh dengan hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami dapat belajar bagaimana kami dapat melangkah dengan iman. Dengan keadaan yang tidak pasti ini Tuhan. Ya, saya mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin takut melangkah karena kondisi. Takut mengalami kerugian mungkin di saat dia melangkah. Biarlah Engkau meneguhkan, Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat berani melangkah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga Tuhan, biarlah mereka dapat bertumbuh secara hikmat. Yang hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin jauh daripada-Mu. Yang sudah lama tidak saat teduh membaca kebenaran firman-Mu. Engkau jamah satu persatu Tuhan, biarlah mereka bertumbuh dalam hikmat. Engkau berikan ide-ide yang baru, kreativitas yang baru. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang terpapar atau yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu Engkau memberikan terobosan dan juga kesembuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa tanggal 29 ini diadakan ibadah 2 kali ya, yaitu jam 9 dan jam 11. Saya harapkan Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu. Ya, kalau bisa ibadah jam 9 Bapak Ibu hadir jam 9 kurang 10 atau kurang 15. Ya, kenapa? Karena memang seatnya atau tempat duduknya terbatas. Ya, jadi takutnya nanti kalau sudah full, apalagi ibadah diadakan 2 kali, takutnya Bapak Ibu tidak bisa masuk. Kenapa? Loh, kok gereja kok menolak? Bukan menolak, tetapi karena kita berada di Jalan Tegalasari nomor 60 ini masuk jalan protokol, biasanya gugus depan sering mengecek. Ya, jadi baik juga gugus depan mengecek supaya kita disiplin dan kita tertib. Karena itu saya dorong, kalau Bapak Ibu mau hadir jam 9, Bapak Ibu bisa datang jam 8.50 atau 8.45. Kalau Bapak Ibu mau hadir jam 11, Bapak Ibu bisa datang jam 10.45. Ya, hanya 2 kali, sore tidak ada ibadah. Ya, saya rasa nggak ada yang lain, mari kita berdoa bersama-sama, kita akhiri ibadah. Nah, sebelumnya mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Republik Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau memberikan hikmat kepada menteri-menteri Tuhan. Sampai kepada RT RW, biarlah hikmat-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, setiap kami juga berdoa Tuhan untuk para suster, para relawan Tuhan, nakes Tuhan, semuanya Tuhan, biarlah Engkau berikan antibodi yang ekstra, kekuatan yang ekstra Tuhan, sehingga mereka dapat merawat para pasien yang sedang terpapar COVID-19 dengan cepat, dengan tanggap, sehingga setiap mereka dapat pulang, dapat mengalami kesembuhan Tuhan, dan dapat bersama-sama dengan keluarga untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat GB Keluarga Allah Blessing yang mungkin sedang mengalami masalah, entah itu keuangan, keluarga, atau mungkin anaknya Tuhan di masa-masa PPKM ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan terobosan Tuhan, biarlah Engkau memberikan ide. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak-Mu tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Kami percaya Tuhan mungkin di saat kami jatuh Tuhan, kami tidak akan sampai tergeletak. Sebab kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami. Berkati Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat GB Keluarga Allah Blessing. Mungkin ada yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kami mengucap syukur kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Mujizat demi mujizat terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Sekali lagi kekuatan yang asalnya daripada-Mu. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga ibadah minggu nanti Tuhan. Biarlah dapat berjalan dengan baik. Setiap jemaat dapat menerima kebenaran firman-Mu, dapat menerima kekuatan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin.